أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أصدق القائلين، وصلى الله وسلم على نبيه الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه، خير ما قبله، وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه، شر ما قبله، وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana kita senantiasa meminta semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan nikmat tersebut untuk kita, baik di dunia, lebih-lebih nantinya di negeri akhirah, dan mudah-mudahan segala amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan bahwasanya sebagian ulama ahli hikmah mereka memilih 4 kalimat dari 4 kitab yang Allah turunkan. Memang setiap nabi dan rasul mereka mempunyai kitab, dan sebagian ulama ahlul hikmah setelah membaca kitab tersebut mereka mengambil sesuatu yang lebih utama dari sekian banyak yang utama. Dari karenanya disebutkan wakhtara ba'dul hukama'i arba'a kalimatin min arba'i kutubin. 4 kalimat yang dipilih oleh para ulama dari 4 kitab. Yang pertama adalah dari Taurat. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa yang mereka pilih di sana, salah satu kandungannya adalah man radiya bima a'tahu Allah ta'ala istaraha fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang ridha, siapa orang yang menerima dengan segala apa yang Allah berikan kepadanya, istaraha fid dunya wal akhirah, maka dia akan tenang hidup di dunia dan bahagia hidup di negeri akhirah. Yang pertama, kuncinya adalah radiyah, yaitu menerima. Wa minal Injil, dan yang termaktub dalam kitab Injil. Tentunya Injil diturunkan kepada Nabi Isa ala nabiyyina wa alaihi afdhalus salah wassalam. Diambil di sana satu kalimat yang lebih utama dari yang utama, bahwasanya man hadama syahawat azza fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang mampu untuk melawan daripada syahwatnya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan kejayaan di negeri akhirah. Asal mampu melawan daripada syahwat.
Wa minaz zabur, dan yang termaktub di dalam Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud ala nabiyyina wa alaihi afdhalus salah wassalam, bahwasanya man tafarrada 'anin nas naja fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang mengasingkan diri dari manusia, siapa orang yang suka menyendiri, tidak suka bergaul terlalu banyak, naja fid dunya wal akhirah, dia akan selamat. Baik keselamatan yang dia dapatkan di dunia dan keselamatan yang akan dia dapatkan di negeri akhirah. Itu kuncinya. Dan yang terakhir, wa minal furqan, dan yang termaktub di dalam Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man hafizal lisana salima fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang mampu mengontrol setiap kata-kata yang keluar dari lisannya, salima fid dunya wal akhirah, dia akan selamat. Selamat di dunia dan selamat besok di negeri akhirah. Inilah 4 kalimat yang diambil oleh para ahlul hikmah dari 4 kitab. Yang pertama tadi Taurat, mengenai masalah ridha, menerima dengan segala apa yang Allah berikan, maka dia akan hidup bahagia, tenang dunia wal akhirah. Dari Injil mereka ambil di sana siapa orang yang mampu melawan dan meruntuhkan sehingga bisa mengontrol segala syahwat, dia akan mulia dunia wal akhirah. Dan di dalam Zabur, siapa orang yang sering menyendiri, siapa orang yang suka menyendiri daripada bergaul dengan banyak manusia, naja fid dunya wal akhirah, dia akan mendapatkan keselamatan, keberuntungan dunia wal akhirah. Dan yang terakhir, siapa orang yang mana diambil dari Al-Quran, man hafizal lisan, siapa yang menjaga setiap kata-kata yang keluar dari lisannya, salima fid dunya wal akhirah, dia akan selamat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu semua, dan semoga kita termasuk orang yang selamat baik di dunia dan lebih-lebih selamat di negeri akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka hendaknya setiap orang yang beriman untuk jeli di dalam mengontrol setiap kata-kata yang keluar dari lisan. Wa hal yakubun nas, bukankah manusia itu dilemparkan di dalam neraka, melainkan akibat dari setiap kata-kata yang keluar dari lisannya. Hati-hati. Berapa banyak orang yang berbicara yang dia anggap pembicaraannya itu biasa, namun mengakibatkan dia disiksa selama 70 tahun di dalam neraka. Orang muslim sejati perkataannya tidak kotor. Muslim sejati perkataannya baik, perkataannya mulia. Mudah-mudahan lisan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menyambung pembicaraan kita pada pertemuan yang telah lalu, yaitu tentang bagaimana di sana jama', dan sudah kita jelaskan. Terakhir kemarin kita jelaskan masalah al-jama' lil marad, yaitu boleh bagi orang yang sakit di sini bukan hanya sembarang sakit yang memang susah baginya untuk melakukan sholat ketika di waktunya. Tapi jangan sampai setiap orang yang sakit untuk mencari kesempatan, mencari sebuah keringanan agar menggabung 2 sholat. Sedikit sakit kepala langsung menggabung sholat. Masya Allah, ini namanya tatabbu'ur rukhas,
Jadinya orang ini mencari-cari keringanan untuk agar bisa menggabungkan daripada dua salat dalam satu waktu. Hati-hati. Maka kalau bisa mengerjakan tepat pada waktunya, fabiha wa ni'mah, itu merupakan nikmat yang luar biasa. Karena kesulitan kita di dalam melakukan ibadah, payah yang kita rasakan, letih yang kita dapatkan di dalam melakukan ketaatan, maka itu akan diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah. Dari karenanya disebutkan al-ajru ala qadri ta'ab, pahala yang didapatkan seseorang itu tergantung seberapa letih dia melakukan. Semakin letih, semakin orang tersebut letih melakukan sebuah ketaatan, semakin payah dia melakukan ibadah, semakin banyak nilainya di sisi Allah. Jangan sampai tatabbu'ur rukhas. Kita belajar ini kita untuk mengetahui mungkin di akhir hayat kita sudah sakitnya sudah mulai parah, sudah sakit keras di akhir hayat kita. Sehingga kita harus menggabung dua salat dikarenakan penyakit yang semakin di sana parah dalam diri kita. Asalkan jangan ninggalkan salat, bismillah salat. Tapi kalau untuk di sana memang sudah takdirnya kita dengan mendapatkan penyakit yang kita derita, kemudian sudah mulai beberapa waktu sudah kita lalui, jangan sampai kita mencari alasan untuk menggabungkan daripada dua salat tersebut. Begitu. La ilaha illallah. Maka al-ajru ala qadri ta'ab, pahala tergantung daripada letih dan payahnya seseorang ketika melakukan sebuah ibadah. Mudah-mudahan kita diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Wa salatul khawfi anwa'. Dan sekarang kita berbicara masalah salatul khawf, atau yang dimaksud dengan salat dalam keadaan takut. Takut di sini maksudnya khauful adu, takut akan musuh yang ada di hadapan kita, awil qital, atau takut ketika kita berada dalam sebuah peperangan, atau takut atas hartanya yang ingin dicuri atau selainnya. Bukan hanya takut dengan orang menagih hutang ada dilanggar, padanya orang menagih hutang ada dilanggar, takutan sembahyang, maka salatul khauf dipakai lain. Ini salat orangnya ketika dalam peperangan. Dan yang mendasari ini semua adalah ayat Al-Quran, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Begitu, itu asalnya dari Al-Quran. Wa salatul khawfi anwa', salat ketika seseorang mempunyai rasa takut itu macam-macam caranya. Wah, inilah sebelum kita jelaskan ini menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya salat berjamaah. Sampai dalam keadaan engkau di situasi yang sangat menegangkan, tetap jangan tinggalkan salat berjamaah, sehingga ada salatul khauf. Ya mungkin aja pada saat itu mereka salat masing-masing, tapi lihat syariat menganjurkan kepada kita, menekankan walaupun dalam keadaan kondisi yang seperti itu, tetap jangan kau tinggalkan salat berjamaah. Bagaimana kabarnya orang yang masih mengentengkan, tidak menganggap penting salat berjamaah, yang penting salat. Nih, bagaimana kabarnya, lihat. Sampai ada salatul khauf, sampai ada di sana salat ketika kita mempunyai rasa takut ketika dalam sebuah peperangan, tetap jangan sampai tinggalkan salat berjamaah. Karena dalam salat berjamaah berapa banyak kemuliaan, keberkahan yang didapatkan oleh orang yang melakukannya. Apakah lagi kita dalam keadaan tenang, tidak ada peperangan, itu nikmati. Karena nikmatul aman, nikmat kedamaian, nikmat aman itu merupakan nikmat yang sangat agung dan mulia. Sehingga disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man asbaha aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih wa indahu qutu yaumih ka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Siapa orang yang di pagi hari dalam keadaan aman? Ya, alhamdulillah aman. Coba kemarin awal di tahun 2019, ayo bagaimana kabar kita? Mau keluar rumah, ya Allah takutnya luar biasa. Dak nungkar sayur tekutan, dak nungkar iwak kalau pina iwaknya nang bakopit. Tuh nikmat aman dicabut, hendak kelanggar kedua nih, hendak ke musola kedua nih di rumah aja. Yang begawi, online, ya Allah, tuh nikmat aman dicabut. Man asbaha aminan fi sirbih, siapa orang yang di pagi hari dalam keadaan aman, mu'afan fi jasadih, diberikan kesehatan. Aminan fi sirbih, skala besar kampung kita, skala kecilnya rumah tangga kita. Rumah tangga Masya Allah, suami istri baik, anak sama orang tua baik, Masya Allah, tidak ada pertengkaran. Itu nikmat. Ketawa bersama sama keluarga, nikmat. Daripada Masya Allah rumahnya besar tapi Masya Allah yang seikung merangut, yang seikung merangut, yang seikung mandam, yang seikung mandam, la haula wala quwwata illa billah. Ada apa? Alahan orang nang rumah halus benar, nyewa aja, tertawaan terus bahagia, Masya Allah. Ada nang kada sing rumahan juga tertawa juga, Masya Allah. Mantap kecubung soalnya tertawa terus. Masya Allah, ternyata kebahagiaan itu sederhana. Kebahagiaan letaknya bukan di rumah yang besar dan mewah, tapi yaitu ridha dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Salat berjamaah, bismillah. Gitu. Man asbaha aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih. Yang kedua, dapat nikmat afiat, sehat. Ya Allah, ini nikmat luar biasa. Sedangkan kita nih sadar semakin tua kesehatan kita semakin menurun. Maka kalau sudah kita berada di usia senja, tidak ada yang diharapkan melainkan kebahagiaan. Kunci kebahagiaan di usia senja, tidak banyak tuntutan dan tidak banyak mengharapkan sesuatu yang di luar dari kemampuan. Khalas. Mu'afan fi jasadih, sehat. Yang penting sehat. Dan sehatnya kita itu standarnya masing-masing. Yang udah umur 50 tahun kalau begini aja udah sehat, dinilai sehat. Umur 60 tahun begini aja udah sehat. Sehat, Masya Allah. Anak sehat, istri sehat, keluarga sehat, alhamdulillah, ada sehat. Mu'afan fi jasadih wa indahu qut yaumih, dan dia mempunyai makanan untuk hari itu. Punya makanan untuk hari itu. Hari ini hari Sabtu sampai besok udah hari ini aja makan 3 kali sehari. Udah cukup itu aja. Artinya ya sekali makan di warung tuh berapa, Ben? Saya makan di warung berapa? 15.000. Itu lawan banyu sudah lah. Atau banyu keran aja yang diminum. Lawan banyu sudah 15.000. 15.000 kali 3 berapa? Anggap 50. Si duit 50 sehari. Duitnya kada dapang aja tapi amas banyak. Sama juga. Apabila 3 nikmat tersebut ada di dalam diri seseorang, apa kata Nabi Muhammad? Faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha, seakan orang tersebut diberikan dunia dan seisinya oleh Allah. Kita kurang syukur, mengeluh terus, seuyuh benar ini aja, sesakit benar ini begawi, mati uyuh situ. Ada dapang nang nyamannya, berataan itu perlu perjuangan. Dahannya kita diberikan istiqomah lah hadir majelis. Hadir majelis ini kada gampang pian. Ada nang harusnya begawi, uyuh datang begawi, tetap aja menyampaikan hadir majelis. Mun kayak kita nih kada sing gawian hadir majelis dapat pae, sudah sewajarnya. Ni nang begawi lah, kawa hadir majelis itu nang bagus. Uyuhnya padahal awakna. Padahal nih palaran mulai mbah subuh sampai jam 8 memadar kalau tuh ngarannya. Mulai 4 pada jam 9 kada madar lagi, hangit nih tuh sampai jam 10 ada hangit lagi, bakukus tilam bilang nang ya Allah. Sampai jam 10 hanya bangun nang apa?
Tapi nang begawi padahal ya Allah uyuh padahal palaran bolona mulai mbah subuh pada 7:30 palaran aja bakalap-kalap setumat tapi nya kada hendak baik nuntut ilmu nya mengantuk-antuk setumat aja juga pahadangan itu aja mbah dipaksa pihai bawa minum kopi mengantuk juga kubuyakan kopinya ke mata. Ya Allah han nang kitu lapah kalau gonol pahalanya nya mbah hajinya hidup satu tumatannya juga begawi juga saapa juga rugi mun begawi aja ilmu agama kada rugi baik berdadangar ada juga hati ta lalap palapai hati toh ada juga daripada nang kada mun nang kita nang kada sing gawian ini atau nang orang Tuhan nang kada sing memang sudah sepantasnya sudah apalagi nang dicari apalagi nang ditunggu ada nang dihadang ya apa mati itu apalagi nang dihadang karena nang kita tunggu sebuting aja dalam hidup nih kematian itu aja lagi. Sungguh bodoh seseorang yang sudah yakin menunggu kematian tapi dia tidak pernah mempersiapkan berbagai macam persiapan di dalam menyambut kematian tersebut. Salatul khauf, salat ketika halal khauf, anwa' macam-macam. Fa in kana al-aduwwu fi ghairil qiblah, apabila musuh berada di selain arah kiblat. Nah, ini umpama aja lah. Kiblat arah ke sana umpama, kiblat arah ke sana. Kiblat arah ke situ lah, kada ke situ. Kiblat arah ke situ. Ya Kak Yamin. Pahami dulu nah. Fa in kana al-aduwwu fi ghairil qiblah, apabila musuh itu posisinya kada berada di arah kiblat. Fal tahris firqatun, maka hendaklah menjaga satu kelompok. Diulah 2 saf parenya sembahyang. 1 saf imamnya ada, makmum di sini menghadap kiblat, 1 saf di belakang. Berjaga menghadap musuh. Thumma yusalli bil ukhra rak'ah. Thumma tatim wa yusallimu biha. Nang tadi itu menjaga, kemudian nang sembahyang lawan imam, umpama orangnya orang nang hadir di sana umpama orangnya 150 dulu sembahyang lawan imam, 50 berjaga. 50 sembahyang dengan imam, 50 berjaga. Musuhnya kada arah kiblat. Musuhnya umpama di kanan kah, umpama di sana di manakah, pokoknya arah kiblat ke sana, musuhnya di situ. Jadi nang 50 berjaga, 50 sembahyang. Sembahyangnya amun 4 rakaat, zuhur periannya 4 rakaat, atau periannya jam qasar orangnya, yaitu zuhur 2 rakaat aja menjamak periannya, maka atau kita ambil zuhur aja 4 rakaat, maka sembahyangnya imam sembahyang dulu dengan 50 pertama. Ketika sembahyang dengan 50 pertama, rakaat pertama masih dengan 50, rakaat kedua masih dengan 50. Ketika rakaat ketiga, imam memanjangkan sholatnya ketika berdiri, dan nang 50 pertama tadi itu langsung menyempurnakan sorongan, niat mufaraqah, langsung sorongan. Setelah tuntung salam, nang 50 ganti posisi, nang 50 kedua masuk pulang dengan imam, maka bertemu di rakaat ketiga dengan imam sampai disempurnakan 4 rakaat masbuhan. Dalam keadaan itu dianjurkan juga berjamaah. Kita nang santai di rumah, santai di toko, iya tuh kada mau juga berjamaah. Ya Allah baratnya. Nah ini adalah cara yang pertama. Nah, itu cara yang pertama. Apabila musuh berada di selain arah kiblat. Wa in kana fil qiblah, apabila musuhnya berada di arah kiblat. Nah di sana tuh musuhnya di hadapan kita. Nah kayak apa caranya? Saffahum saffain, imam menyusun 2 baris. Wa ahrama bihim, takbiratul ihram beimbai berataan. Wa sajada ma'ahu saffun wa harasa akhar. Namun ketika sujud,
salah satu dari dua saf tadi itu umpat sujud, nang saf lain berjaga. Jangan umpat. Jangan umpat. Jangan umpat. Thumma tatim fa idza rafa'a sajadu wa lahiqu. Apabila imamnya sudah bangkit dari sujud, nang kada sujud tadi, sujud imbah sujud, imbah itu hanya pulang 4 imam. Jadi berganti. Nah, jadi berganti menjaga apabila safnya itu, apabila musuhnya itu berada di hadapan, berada di arah kiblat. Nah itu bahari itu nangka itu tuh sembahyang nangka itu, yaitu sembahyang juga. Mun kita ternyata musuhnya lebih besar daripada musuh yang membawa pedang. Berarti bebuhan para sahabat sembahyang bidzatir riqa, sembahyang di sana lagi bi'asafan, sembahyang lagi di sana batni nakhl, sembahyang namanya syiddatul khauf. Semuanya itu ketika peperangan tidak menyurutkan mereka untuk tetap menghamba, menyembah kepada Allah. Tapi kenapa kita di zaman sekarang musuh tidak terlihat di hadapan kita? Tidak ada yang membawa pedang, tidak ada yang membawa panah, tidak ada yang membawa tombak. Tapi kenapa kita tidak sholat? Ternyata musuh yang ada di dalam diri kita lebih dahsyat daripada musuh yang dihadapi oleh para sahabat di zamannya. Apa itu? Nafsu. Raja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar. Setelah selesai perang, Rasul mengatakan kalian pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang jauh lebih besar. Apa itu? Memerangi hawa nafsu. Orang dahulu Masya Allah haratan di kemah, di pertengahan perjalanan, di perkemahan mau perang, Masya Allah ada di antara mereka yang malam-malamnya dihiasi dengan Al-Quran, dihiasi dengan ibadah, padahal dalam keadaan mau perang tetap mereka menghamba kepada Allah karena kemuliaan mereka, yaitu ketika mereka benar-benar merasa menyadari bahwa mereka adalah hamba hakikat daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hakikat hamba kita. Ya Allah, nafsu itu yang paling berat melawan ini tuh macam-macam. Itu adalah macam yang kedua. Kemudian lagi wa inil tahamal harbu. Nah, amunnya mulai pang sudah perang, tadi masih berjagaan aja hanya umpama masih apa jurang tuh kuda-kuda aja hanya siap-siap musuh di sana, sorong di sini. Masih siap-siap aja hanya kada langsung kada dinyalakan atau kada diumumkan mulai perang. Tapi kalau sudah iltahamal harbu, apabila sudah mulai perang sampai bercampur antara kita dan musuh, sallu kaifa amkan, maka silahkan solat bagaimanapun caranya. Bagaimanapun, walau ima wa rukbanan, walau imaan wa rukbanan, walaupun dengan isyarat yang apa namanya, yang sedikit, atau rukbanan, atau solat dalam keadaan kita berada di atas apa namanya, tunggangan kita, kuda pada saat itu, dengan sambil berperang, silahkan solat dalam keadaan itu. Yang penting solat jangan ditinggalkan, karena bagaimanapun engkau menangnya tapi engkau meninggalkan solat, engkau tetap adalah orang yang kalah. Begitu juga dalam perusahaan, dalam pekerjaan, banyak dapat untung tapi kau meninggalkan solat, engkau adalah orang yang kalah. Tinggi pangkatmu, apa yang membuatmu tidak solat? Berbagai macam pembicaraan di perusahaan, kantor, jabatan dan lain sebagainya, tapi engkau meninggalkan solat, sungguh engkau adalah orang yang kalah. Dikalahkan oleh nafsumu, dikalahkan oleh duniamu, dikalahkan oleh kepentingan pribadimu. Nah, ini adalah cara yang terakhir. Wa inil tahamal harbu sallu kaifa amkan. Apabila sudah mulai istabakat wa ikhtalatat, sudah mulai perang dimulai, maka di sana sallu kaifa amkan, salat semampunya. Yang penting jangan kada sembahyang. Wudu juga jangan kada wudu sembahyang. Kada sing uduan sembahyang kayak apa? Wudu.
Sallu kaifa amkan walau ima'an wa rukbanan. Walaupun kita memberikan isyarat dengan isyarat kita dengan salah satu anggota tubuh, walau rukbanan, ataupun di sana walaupun kita dalam keadaan berkendara. Nah, itu salatul khauf ringkasnya semacam itu. Mungkin ada yang ditanyakan salatul khauf atau yang sebelumnya. Apa deh? Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, walaupun kita kena darah dan lain sebagainya, tidak jadi masalah. Jangankan itu, hal yang lebih pun lagi dari itu tidak jadi masalah. Ini keringanan. Yang penting sholat jangan ditinggalkan. Apalagi beralasan periannya salawurun najis jar. Periannya nih tulak kemana, ke hulu sungai, tulak ke Pelangka atau kemana. Ayo kita sembahyangan. Anu tadi jar kena titikan. Pas haratan istinja tadi, haratan buang air kecil, ada titikan sedikit. Udah jadi masalah sembahyang. Sembahyang dihormati waqt, menghormati waktu. Salat kalau sudah sampai kan di sana bisa aja dikodok lagi. Yang penting daripada dikodok juga kalau sembahyang sama sekali. Nang ada jangan sembahyang apalagi nang kena. Kayak itu aja pulang tahu ti. Paham lah, jangan tertawa aja, paham kada? Paham kada? Apa? Orang nih hendak ke Tanjung. Singgah di Pulang Pisau. Paham lah? Nah, kada paham, kenapa kada paham? Sarah, enak kayak apa kasih itu lagi. Lalu kami di situ menetes di selawarnya, nya kada membawa selawar lagi netoannya, dibawai sembahyangan asar. Bilang sembahyangan, aku udah sembahyang aja. Anu najis, biar aja sembahyang. Kayak apa pakai najis ini jar? Kada sah lo jar. Biar sembahyang dihormati waqt. Karena mun sampai di Tanjung, mulai Pulang Pisau ke Tanjung, berangkat mulai Banjar, Pulang Pisau dulu, nyaka Tanjung pulang. Karena mun sudah sampai di Tanjung situ, hanya di kodok. Nanti ya mengkodok jubik, mengkodok sama sekali. Neng ini jika mau ada sembahyang, apalagi mengkodok kayak nanya. Nanti sembahyang sudah, iyalah jar. Bayang, dihormati waqt namanya, menghormati waktu. Nah, nanti sembahyang pentingnya, ya apalagi dah. Nah, adakah? Apa? Itu sampai ke rumah itu sembahyang pulang basah kan Bapak lah. Kayak apa tadi? Rasa ada najis ada bangsa kami ini nah. Itu sampai ke rumah kita kembali basah kita sembahyang. Amunnya periannya ragu aja, al yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Mun ragu aja, ini pian tapi ini asalnya apa? Bersih. Tapi ragu, adakah kadadakah? Ragu aja kalau maka ambil asal aja, itu kada najis. Ragu aja, lain pian melihat ada. Nah, ya juai. Nah, hanya hilang keyakinan, ragu aja. Jangan sampai keraguan itu meretakkan hubungan kita. Wah, Allah kayak itu Allah. Al yakin la yazul bisyak. Keyakinan itu tidak akan pernah bisa hilang dengan keraguan. Jangan banyak ragu. Ragu terus. Hitung duit ragu, bahasa pulang ragu pulang. Bacaan. Jadi kayak ini. Sof yang pertama yang mengikuti imam. Setelah satu rakaat, umpama sembahyangnya 2 rakaat. Setelah satu rakaat, imam langsung berdiri. Maka di rakaat kedua yang berada di belakang imam langsung niat mufaraqah. Dia menyempurnakan sholatnya sendiri. Setelah salam langsung berangkat ke posisi yang berjaga tadi. Yang berjaga langsung berangkat ke belakang posisi imam. Langsung ikut berjamaah. Masbuk
Udah kawa imam menanggungnya. Maulah imam menanggungnya, tanggung mama aja. Sampai hutang imam juga menanggung akan. Oh kada kawa. Ya Pak. Mana orang? Oh nggih. Nggih. Oh ya paham. Ini lain salatul khauf, ini salatul masbuk. Ini pertanyaannya Jasidin, kita ini datang di rakaat terakhir, ya kah? Imam ini tahiyat akhir, duduknya posisinya ya posisi tahiyat akhir. Nah kita datangnya ini waktu tahiyat akhir. Nah otomatis kita langsung duduk ikut tahiyat akhir. Nah sekarang yang ditakuni Sidin, duduknya kita nang kayak apa? Duduk tahiyat akhir kah? Duduk nang kayak orang tasyahud awal kah? Nah itu apa namanya jawabannya sebenarnya hendak duduk nang kayak apa aja besi lagi boleh. Bujuran kita bergaya besi lagi. Nah jurang betahlil Sidin sekalinya. Tapi yang lebih afdal adalah yaitu tapi nang bagusnya maksudnya soalnya jangankan orang masbuk, orang nang sembahyang biasa gini, orang nang kada sing masbukan umpannya saya hendak duduk nang kayak ini Allahu Akbar langsung besila sedikit. Kenapa jadi langsung besila? Kena tadi dulu nang di sebelah besila aja sasak aku baik besila berdahulu variannya toh. Nah ala kulli hal maka duduknya seperti orang yang tasyahud awal. Berdiri setelah assalamualaikum. Kapan berdirinya? Berdirinya itu dimulai dari dari kalimat assalamualaikum pertama. Assalamualaikum tuh habis dah sembahyangnya dah. Assalamualaikum itu sudah habis dah. Mim kum tuh nah habis dah. Ibarat kata orang ini menahan buang angin. Ketik nahan badan sudah imamnya bilang banyak mana bacaannya, doa selamat, doa haul, doa tolak bala dibaca Sidin. Menahan badan bilang nang ya Allah mulesnya luar biasa sakit mana parut. Lalu assalamualaikum warahmatullah langsung di belakang juga assalamualaikum ya limbah kumim maka apa namanya batalnya sholatnya maka kada jadi masalah. Sholatnya sudah sempurna karena sholatnya itu limitnya habisnya ketika mim dari assalamualaikum salam yang pertama. Adapun salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Jadi hukum yang kedua ini sunnah. Umpama nang di sebelah ini ada kada bayar hutang lagi. Oleh assalamualaikum warahmatullah. Dah. Ya kalau sebelah kada hutang masih kada bayar. Oleh assalamualaikum. Boleh. Itu sunnah. Tapi kita sembahyang jangan nang asalan Jepang cari nang sempurna ya kah? Sembahyang tuh bujur aja kayak itu sah aja kayak itu aja. Sah aja bujur aja nang kayak sembahyang juga sah aja asal pusat lawan lintuhut tak tutup lalu kada sing bajuan sih penting sembahyang penting aurat tak tutup sah iya bujur Jepang sah aja cuma baada pa sembahyang itu kalau baada pa sembahyang mau lah kada sing adapan sembahyang badap sembahyang tuh apa nang bagusnya itu tah amlah adakah lagi? Sembahyang menghormati waktu harus kita di sana taharah harus bersuci apalagi di pesawat parnya di pesawat punya ada di WC-nya itu ada banyu aja ayo bismillah pakai banyu kau aja munnya kada ada banyu ya sudah tayamum aja tayamum dengan apa yang ada di sana tayamum bismillah nawaitu tayammum listibahatis shalah. Bismillah. Kayak ini. Dicabut dulu beratan cincin ini itu dan sebagainya dilepas. Tapi mun ada aja banyu minum palingnya kau aja masih ada lebihan gesan minum atau di WC-nya tuh ada aja. Di WC pesawat tuh ada banyunya loh. Pian jin bakami ada banyunya lah. Adalah. Nah. Pian bakami aja di pesawat ada banyunya lah. Oh, kada ada rasa suah bakami. Betisu pang. Kami itu keluar banyu biasanya ada banyunya loh bakami amun bakami nggak ada banyunya kok ada bakami ngarannya jujur lah apa hah apa nih tuh paham lah Pak Dek ada paham cowok
Wong di pesawat itu mau kencing, buang air kecil, mesti ada airnya. Kalau udah ada airnya itu namanya bukan. Paham? Paham ya wes. Kalau udah paham ya wes. Ada lagi? Marhaba. Kenapa ketinggalan sholat di mana Ikam? Ketinggalan sholat. Kemarin sudah kita jelaskan jamak takhir. Jamak takhir itu urutan mengerjakannya yang lebih afdal berurutan waktu sholat. Umpama jamak takhir zuhur dikerjakan di waktu asar, mana yang lebih dulu ya kah? Asar kah atau zuhur gitu. Kalau maka yang lebih afdal dikerjakan zuhur dulu baru asar. Tapi mun asar dulu hanya zuhur boleh hai. Tapi kawan mengaras sama nang duduk di sini itu manakah orang mengaras? Apa jurang mengaras? Orang ada bacaannya, inya mengaras ini dengarnya karas luput. Nah, mengaras itu karas bujur. Jadi jamak takhir itu ada apa namanya? Sarah aja hendak isya dulu hanya maghrib atau asar dulu hanya zuhur, tapi yang lebih afdal zuhur dulu hanya asar atau maghrib dulu hanya isya, kecuali kita jamak takhirnya tadi ada beimaman pernyelawan orang sembahyang isya, kita umpat isya hanya kita sembahyang maghrib. Nah nyaman kalau ada mengaras gitu nah. Nah ini pang kita jangan fanatik buta. Paham? Iya. Ikam ketinggalan sembahyangnya berapa waktu? Banyak ngampat waktu 9 jam lah. Kayak apa kisahnya? 9 jam itu kada sampai zuhur asar maghrib isya. Kepanjangan benar. Orang berangkat pernya jam 6, paling kada di sana subuh sampai. Biasanya kayak itu. Mun sampai zuhur asar maghrib isya kada sembahyang. Ini kayak apa tulak umrah sembahyang tertinggal. Makanya tadi itu sembahyang di pesawat, tayamum sembahyang di pesawat itu kada menghormati waktu lagi, itu udah sebujur sembahyangnya di situ. Menghormati waktu itu ketika kita kada mendapatkan sesuatu yang harusnya kita kerjakan di dalam sembahyang yang normal. Baju kita bersih, apa-apa bersih, kita ada wudu, sembahyang kita waktu musafir dalam keadaan berada di dalam pesawat kada perlu qada lagi. Ada perlu qada. Yang perlu qada itu ketika kita sembahyang di perjalanan umpama selawar benajis, ya kah? Selawar benajis variannya. Nah itu kan najis ini kada boleh dibawa sembahyang, cuma karena kita menghormati waktu sembahyang, maka ketika kita sampai di tujuan qada sembahyang nang tadi itu. Tapi mun kada ada najis sembahyang kita sah-sah aja, maka kada perlu di qada. Tapi ala kulli hal aja sudah di qada variannya. Hendak mengqada juga nih, mana nang lebih dahulu baru tenai. Mulai mana kami tinggal tadi? Zuhur asar maghrib. Nah ya sudah, zuhur asar maghrib isya qada langsung dalam satu waktu. Umpama sampai di sana subuh, hingga sembahyang subuh langsung mengqada Allahu akbar zuhur. Allahu akbar. Berapa rakaat zuhurnya? Iya toh sudah menak 4 tuh. Allahu akbar zuhur 4, Allahu akbar pulang asar 4, Allahu akbar tuntung. Kayak itu aja lagi. Jadi mengqadanya mulai zuhur, asar, maghrib, isya. Sayang bener pang di kodok-kodok. Bapernya seorang bersih aja. Kan kita bersih aja, biasanya orang tolak umrah tuh bersih aja kalau lain pada orang nang periannya. Makanya di perjalanan itu nyamannya wudu dulu masuk pernya kada tegatok napa-napa juga. Itu padahal kan orang waktu zuhur sudah tiba, waktu di pesawat periannya apa sudah di udara, di padahal orang ini sudah zuhur. Bahyang kayak gini, bahyang sandal dilepas, dijajak di atasnya Allahu akbar, yang zuhur lagi 2 rakaat jamak takdim lawan asar. Dilepas, jangan diberiakan. Ada digugurakan di pesawat. Apa digugurakan di pesawat? Ya menggugurakan. Ini mau banajuan nih. Kada apa berduduk, kayak apa lagi? Kayak apa? Berduduk kayak sembahyangnya, duduk kayak sembahyangnya Allahu akbar. Jadi sandal itu dilepas.
Pinjam sandal bang, ambil sandal bang, ambil sandal bang. Tersuruh nang tuha koler ulun. Iya sandal ulun aja nah. Sudah Pak Soleh. Ini sandal nah. Jadi mun hendak sembahyang kipayah kah? Pernya di luar kita kalau kada muat rumah tuh. Kada apa sembahyang. Ini asalnya batis kita kayak ini. Lapas jajak nang kayak ini. Kenapa jadi harus nang kayak itu aja? Kalau pindah di bawahnya ada najis. Amun kita nang kayak ini berarti kita sembahyang membawa najis namanya. Nah. Paham lah. Nah, sembahyang kipayah perenya, sembahyang kipayah. Rumah hibak perenya, kita di jalan aja. Nah, kayak apa sudah bodoh juga. Bismillah. Nah, amun kita nangka ini berarti kita namanya sembahyang membawa najis sama di pesawat tadi juga. Di pesawat tadi tuh. Jadi apa namanya sandal kita lapas, jangan diberiakan. Sini nak timbai tadi tuh. Jadi anu kayak ini, paham lah. Jadi sembahyang kayak itu. Nah, apa ngarannya? Bayang lagi rukuk, i'tidal, sujud, itu. Nah, itu toh. Paham lah. Amunnya jangan ambil. Amunnya mengkodok tadi tuh mulai apa? Zuhur kamu tinggal zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh padanya kalau ada maksudnya sampai di Mekah subuh padanya sampai subuh. Nah, kadang subuh juga kalau ya jam 3 lah kayaknya sudah nonton di hotel ziarah kayaknya dulu. Bayang kodok dulu. Masuk masjid sembayangnya dulu zuhur. Tuntung asar, tuntung maghrib, tuntung isya. Langsung aja lagi ziarah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tuh anunya. Kawa tuh wudu dulu sebelum tulak toh. Tapi biasanya lah orang tulak jam 6. Setengah 7 udah hampihan dah kita nah. Saya nang bahasa Siapa lagi nang betakon?